Halo Pisces, welcome to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali buat Pisces semuanya. Nah, kali ini tema kita tentang jalan yang akan terbuka lebar buat kamu. Ya, yang mungkin kamu tidak tahu ya. Nah, nanti kita akan coba lihat apa sebenarnya yang mungkin terbaca di sini. Ini kita akan juga melihat tentang asmara serta finansialnya kamu ya buat Pisces. Tapi ingat, ini bacaan adalah energi yang bersifat prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Dan jadikanlah readingan ini sebagai alarm bagi kamu atau pengingat kamu untuk selalu berbuat hal-hal yang baik ya, dan hal-hal yang positif. Oke, buat Pisces, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Di sesi pertama ya, kita akan lihat tentang asmara kamu, apa yang terbaca. Fokus ke kartu ini. Jika kamu memfokuskan seseorang, bayangkan dia ya. Buat Pisces, ingat ini hanya di banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan lihat. Wow, kita akan coba lihat apakah di sini. Wah, hesitation ya. Aku melihat di sini percintaannya kamu. Wah, kayaknya di sini. Oke, di sini ada wish, ada hope, ada ini berupa harapan ya tentang sebuah cinta. Harapan yang memang kamu inginkan saat ini mungkin ya. Jadi dimana bahwasanya kamu berharap ada sebuah jalan yang akan menuntun kamu untuk menuju kebahagiaan. Atau aku merasa di sini ya buat Pisces, hidup kamu yang dimana dalam percintaannya kamu saat ini berada dalam kegelisahan, berada dalam kesedihan ya, atau berada dalam ketidakpastian. Nah, jadi kamu punya harapan untuk seperti semua keadaan itu akan bisa membaik begitu ya. Itu aku lihat. Kita akan coba lihat, susun dulu kartunya di sini buat Pisces ya, apa yang terbaca di sini. Kita juga nanti akan klarifikasi dari kartu tarotnya ya. Oke, buat Pisces. Dimana kita tahu ya tadi di kartu Bottom of the Deck, di sini kamu punya harapan ya tentang sebuah harapan kamu, mungkin wah aku pengennya ketemu dengan orang yang baik gitu ya. Wah aku pengennya ketemu dengan orang yang tulus. Karena saat ini aku berada dalam kehancuran dalam suatu hubungan yang aku jalani saat ini. Ya, mungkin beberapa dari Pisces lagi menjalankan hubungan yang mungkin saat ini lagi berkonflik, atau mungkin saat ini kamu lagi berada dalam uh, apa ya, kayak di ujung tanduk hubungannya begitu ya. Kenapa aku lihat juga di sini ada sebuah keraguan ya, decision, confusion, dan worry. Ada kekhawatiran, ada keraguan pada diri kamu ya. Tentang apa? Tentang cinta yang kamu jalani saat ini. Entah kenapa ya, seseorang yang terkondisi dengan kamu saat ini, mungkin kamu merasa kayak dia ini orang yang egois banget gitu ya. Dia ini adalah orang yang kayak toxic, atau mungkin dia kayak suka ngilang gitu aja. Ya, maka dari itu kamu kayak wah, kayaknya aku selama ini yang berjuang gitu loh. Dan dia dia tidak pernah berjuang buat aku. Dan di sini kelihatannya aku selama ini mungkin yang berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Dan aku mungkin yang sering berkorban sih buat dia gitu loh. Namun mungkin kamu beranggapan dia tidak pernah melakukan itu. Dan dia tidak pernah melakukan apa yang sudah pernah kamu lakukan, dia tidak tidak pernah gitu loh. Maka dari itu kamu di sini merasa kayak ini hubungan seperti apa ya? Seperti ada keraguan, ya. Mungkin itu juga sih jalan yang terbuka lebar buat kamu, di mana kamu kayak ada keraguan ya, di situ kamu mulai mencoba untuk memutuskan sesuatu untuk diri kamu ya. Wah, sebaiknya kalau seperti ini ya mungkin tidak bisa dipertahankan. Yang ada kehidupan aku yang mungkin akan berantakan begitu. Maka di situ aku melihat kamu untuk memutuskan sesuatu. Kamu mengambil sebuah tindakan yang mungkin menurut kamu itu baik gitu ya. Ya.
Mungkin itu juga sebuah jalan ya, jalannya terbuka lebar buat kamu sebenarnya karena kamu mengetahui, kamu sudah mulai berpikir bahwasanya hubungan seperti ini ya mungkin tidak bisa aku pertahankan, karena jika aku pertahankan, semua itu akan menjadi hidup aku mungkin ya berantakan juga begitu. Makanya di sini aku melihat, seperti akan ada komitmen, ya. Di sini ada compromise, agreement, reconciliation, ada consideration ya. Arti kata seperti ada, kamu dengan dia seperti kayak akan membuat kesepakatan begitu, ya. Karena memang terjadi konflik sih antara kamu dengan dia ya, di sini. Jadi buat Pisces mungkin ada percintaan kamu yang lagi berkonflik, yang mungkin sulit untuk diselesaikan. Mungkin di sini ada seseorang yang mungkin akan menengahi kamu, yang mungkin akan menjadi, kayak apa ya, kayak penengah, kayak juri gitu ya. Jadi ada nih, mungkin di situlah nantinya kamu kayak, eee pengen minta solusi gitu loh. Ini gimana ya? Ya mungkin berupa dari kamu kayak mencari solusinya itu di tarot gitu ya. Mungkin kamu lagi pengen mencari pencerahan itu di tarot. Karena mungkin kalau sama teman kayaknya ya banyak teman yang mungkin tidak menyukai kamu atau mungkin tidak menyukai kebahagiaannya kamu ya. Justru mereka mungkin bisa saja menghancurkan kamu. Ya, itu yang aku rasakan di sini. Jadi beberapa dari Pisces ya mungkin mulailah akan berkomitmen di sini. Ya, ada komitmen mungkin yang akan kamu lakukan terhadap diri kamu ataupun terhadap hubungan kamu dengan dia. Karena di sini kamu punya harapan. Mungkin inilah jalan yang terbuka lebar buat aku. Jika aku meninggalkan hubungan ini ya mungkin ada sesuatu yang akan datang kepada aku gitu loh, yang lebih baik dari ini gitu. Karena jika kamu tidak meninggalkan secara otomatis kamu akan stuck di kondisi seperti itu, ya. Dan selamanya kamu akan merasa kayak homeless gitu. Ada donasi, kamu berharap ada seseorang yang mungkin, kayak mengasihani kamu ya, atau bisa dikatakan di sini kayak ada apa ya, eee, aku melihat memang kamu lagi sendiri, lagi butuh bantuan, lagi butuh seseorang ya. Memang awalnya sih kamu kayak saat meninggalkan dia, ya kamu mungkin berada dalam kondisi yang tidak baik. Memang pasti ada galau, ada gelisah, mungkin, pernah sampai kayak kepikiran terus gitu ya. Namun semua itu mungkin tidak akan selamanya kamu rasakan. Karena mungkin sebenarnya itu adalah jalan. Jalan bagi kamu, ya mungkin akhirnya kamu mengetahui nih, "Wah ternyata begini ya rasanya," gitu, "saat aku melupakan seseorang." Tapi nanti akan ada hikmahnya gitu loh. Karena di sini kamu punya harapan. Jadi harapan itu yang harus kamu, eee, perjuangkan. Caranya bagaimana? Ya udah, kamu perjuangkan semua ini. Berkomitmen kamu dengan diri kamu, ya. Mungkin itu adalah sebuah jalan, ya. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot, apa yang terbaca di sini. Ini untuk percintaan kamu ya. Nanti kita akan lihat tentang, eee, finansialnya kamu. Kita akan coba lihat di kartu tarot, apa yang terbaca di sini buat Pisces. Oke. Ya. Kita akan coba lihat apa yang terbaca. Di sini ada di Hierophant. Beberapa dari kamu ya mungkin merasa kayak, wah aku memang mau tidak mau harus menjalankan hidup seperti ini gitu loh. Dan memang mungkin ini adalah takdir aku. Dan mungkin memang tidak selamanya aku akan mendapatkan kebahagiaan. Dan juga tidak selamanya kebahagiaan itu didapatkan dengan mudah begitu. Ya mungkin inilah jalannya aku. Ya, sebenarnya aku punya jalan yang cukup besar ya, jalan yang terbuka lebar buat kamu gitu. Kamu menyadari itu, ya caranya ya mungkin meninggalkan orang yang toksik, ya meninggalkan dia mungkin orang yang ya untuk bukan meninggalkan secara apa ya, meninggalkan secara baik-baik lah gitu ya. Jangan, kalau memang dia sudah pergi untuk selamanya, ya udah biarkan dia pergi. Artinya dia bukan yang terbaik buat kamu. Artinya itulah jalan yang memang Tuhan berikan kepada kamu agar kamu nantinya bisa mencapai kebahagiaan. Karena tidak dengan dia gitu loh. Karena jika kamu berada, eee, dalam hubungan bersama dia, secara otomatis jalan kamu akan terhambat. Nah, mungkin inilah jalan jalan yang terbuka lebar buat kamu dengan kamu meninggalkan dia, ya. Dan kamu mulai meningkatkan perjalanan spiritual kamu. Mungkin dengan kamu sering berdoa, beribadah, ya, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal yang positif, ya. Kamu mencintai diri kamu sendiri jadinya, ya. Kamu menyayangi diri kamu sehingga kamu tahu apa yang tidak pantas untuk kamu pertahankan, ya udah gitu. Secara itu juga akan menyakitkan, ya. Itu yang terbaca di sini. Kita akan lihat zodiak apa yang terkoneksi ini ya. Di sini ada di Hierophant. Ada Taurus. Wah,
Taurus, Taurus di sini ya. Dan di sini ada, oh ya, Taurus lagi ya. Taurus, Virgo, Capri, dan juga ada Libra, ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, namun cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, buat Pisces. Kita akan coba lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di kartu ini ya, ada Justice. Dimana kamu, yang dimana di sini ya, kalau kita kaitkan di sini, artinya arti kata ini, energi kamu itu begitu cukup kuat untuk mengambil suatu keputusan gitu loh. Keputusan bahwasanya untuk meninggalkan seseorang yang mungkin tidak pantas untuk kamu pertahankan. Karena itu juga akan menghambat jalan kamu jika kamu tidak melepaskan. Tapi jika kamu melepaskan dia, maka jalan kamu akan terbuka lebar nantinya untuk menemukan seseorang itu, ya. Karena aku lihat di sini akan ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ini adalah satu kebahagiaan yang kamu rasakan. Dan ini akan kamu raih gitu. Semua itu di sini kamu akan berkecukupan. Kamu akan memiliki orang yang kamu cintai, dia yang mencintai kamu ya. Hidup kamu mapan di sini. Arti kata kamu sudah kebahagiaannya itu udah mendekati sempurna begitu ya. Itu yang aku rasakan ya. Di sini memang ada judgment. Judgment di sinilah itu yang menggambarkan sebuah perubahan dalam hidup kamu. Di mana dulunya kamu merasa kayak, wah aku begitu sangat menderita dengan hubungan ini gitu loh. Memang aku juga melihat bahwasanya kamu tahu penderitaan ini memang harus aku akhiri gitu loh. Karena mungkin beberapa dari kamu kayak sudah berusaha berjuang sekuat tenaga ya. Namun mungkin belum ada nampak hasilnya. Tapi kamu tidak pernah putus gitu perjuangan kamu. Kamu terus berjuang, terus berjuang. Arti kata memang kalau waktunya istirahat, ya kamu istirahat. Waktunya memang kamu menyendiri, ya kamu menyendiri. Karena dengan itu mungkin akan bisa mengumpulkan energi positif dalam diri kamu. Sehingga kamu akan mendapatkan sebuah keadilan nantinya. Ya, di sini. Jadi tentang cinta kamu di sini, aku melihat ya, beberapa dari kamu akan bisa menemukan suatu kebahagiaan. Itu. Dengan kamu berani untuk memutuskan sesuatu dalam hidup kamu. Tapi kalau kamu tidak berani, ya udah kamu terima aja apa yang sudah terjadi pada hidup kamu ya. Nah, di sini juga aku melihat kamu adalah orang yang benar-benar sudah memikirkan masa depan kamu itu bagaimana. Disitulah kekuatan kamu muncul sehingga kamu bisa menciptakan kebahagiaan di sini. Ya, akhirnya kamu menemukan seseorang di sini yang menjadi pasangan hidup kamu ya, buat Pisces. Itu yang aku rasakan buat Pisces. Jadi beberapa dari kamu ya, jadikanlah itu sebuah jalan bagi kamu ya terbuka lebar ya, walaupun memang harus menyakitkan keputusannya ya, tapi sebenarnya itu adalah sebuah awal yang baru bagi kamu untuk menemukan suatu kebahagiaan. Oke, buat Pisces. Itu yang terbaca dari segi percintaannya kamu. Semoga Pisces di sini akan menemukan seseorang yang benar-benar bisa membawa kamu kepada perubahan hidup kamu. Ya. Mulailah kamu berdamai dengan keadaan, mulailah kamu berdamai dengan hati kamu ya. Karena dengan begitu hidup kamu akan bisa lebih enjoy dan menemukan orang yang tepat, oke? Oke, buat Pisces kita akan coba lihat dengan itu tentang percintaan kamu ya. Kita akan coba lihat tentang finansialnya kamu ya. Ada berapa dari kamu yang menginginkan, wah itu tentang cinta-cinta mulu Kak, gitu ya. Kapan nih finansialnya? Nah, di sini kita akan coba bahas untuk dua-duanya ya. Percintaan dan tentang finansialnya kamu. Apa yang terbaca di sini ya, buat Pisces. Fokus ke kartu ini. Bayangkan apa yang menjadi harapan kamu. Karena di kartu awal tadi kita lihat di bottom of the deck itu tentang harapan. Yang tadi tentang harapan cinta. Nah, di sini kita akan lihat tentang harapan kamu, finansial kamu ya, begitu. Oke, Pisces, kita fokus ke kartu ini sebentar. Oke, tentang finansial kamu apa yang terjadi sebentar lagi ataupun dalam waktu dekat ya. Oke, kita ambil satu lagi ya. Di sini ada Knight of Pentacles. Wah, aku melihat di sini kamu akan bisa memperjuangkan ya apa yang sudah kamu manifestkan. Pisces, di situ ada zodiak Taurus, Virgo, Capri. Wow, di sini bagus sekali kartunya. Ada Aries, Leo, Sagi,
elemen tanah dan elemen api ya. Dan di sini juga semua elemen ada dan elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Sepertinya semua zodiak ada di sini kecuali Gemini, Libra, Aquarius ya. Nah, itu semua tadi yang aku katakan zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Namun tetap jika kamu tidak jika energi ini masuk ke dalam energi kamu, artinya ini resonate, tidak harus ada zodiaknya dia ya, orang yang kamu fokuskan. Oke, buat Pisces, kita lihat di bottom of the deck. Ada Knight of Pentacles. Kamu siap untuk memperjuangkan nih finansialnya kamu. Ya mungkin beberapa dari kamu kayak ada masalah, ya mungkin dari bisnis atau pekerjaan ya. Ya mungkin banyak sekali nih pekerjaan di ini gitu ya. Tapi mungkin kamu itu tidak membuat kamu merasa kayak lemah ya. Justru mungkin semakin semangat. Wah, aku harus kelarkan ini gitu. Masalah ini atau pekerjaan ini harus kelar nih hari ini gitu ya. Banyak yang harus kamu perjuangkan di sini. Dan kamu orangnya pekerja keras memang ya. Tipikalnya kamu itu orangnya pekerja keras. Kamu mungkin tidak ingin menunda-nunda ya. Walaupun mungkin kamu tahu nih keadaan kondisi keuangan kamu saat ini mungkin lagi kayak, "Wah, aku butuh hemat nih," gitu ya. Tapi kamu selalu kayak, "Wah, aku yakin," gitu, "rezeki itu pasti akan datang jika kita berusaha," gitu. "Apapun yang aku butuhkan, aku tetap bisa memenuhinya." Ya, begitu. Dan itu gambaran kamu di sini. Ini jika kamu seorang laki-laki ya. Di sini jika kamu seorang perempuan, aku melihat ya, kamu ini adalah orang yang energik, orang yang mandiri, orang yang berkarir gitu ya. Nah, sehingga di sini mungkin, kamu ataupun, misalnya seseorang gitu ya, yang mungkin bisa dikatakan kamu feminim ataupun maskulin di sini, bisa dikatakan apa yang kamu manifestkan itu bisa akan kamu wujudkan. Karena ada perjuangan di sini, dan ini juga gambaran bahwasanya jika kamu perempuan, kamu orang yang pekerja keras. Begitu juga halnya dengan kamu yang laki-laki ya di sini. Itu yang aku lihat di sini. Hidup kamu akan berkelimpahan di sini. Nine of Pentacle ya, berkelimpahan ya. Itu gambaran kamu, yang finansial kamu, tapi kamu juga tidak boleh lengah dan kamu juga harus berhati-hati. Kamu juga harus waspada. Kenapa? Di sini kamu harus bisa menyeimbangkan tentang pengeluaran dan pemasukan kamu. Jangan mentang-mentang, wah, aku punya uang ya, semua bisa aku dapatkan, ini itu, ya udah tinggal beli begitu. Tapi kamu tetap menjaga performa dari grafik keuangannya kamu begitu ya. Kenapa? Karena nantinya saat kamu sudah tidak bisa menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan, kamu akan bisa stuck di sini. Ya, ini yang dibutuhkan. Jadi kamu harus berhati-hati. Harus lebih kayak aware gitu ya dalam dalam mengendalikan sebuah cuan begitu. Karena terkadang kita suka lengah dengan apa yang kita dapatkan. Terkadang keinginan yang penting ya kita beli juga ya. Terkadang apa yang kita inginkan itu bukan sesuatu yang kita butuhkan, tidak. Tapi cobalah cari ya, keluarkanlah pengeluaran secukupnya untuk hal-hal yang memang kamu butuhkan, bukan untuk yang kamu inginkan. Oke, buat Pisces itu yang terbaca di sini. Dan buat Pisces, aku melihat di sini ada Six of Pentacles. Kamu adalah seseorang yang mungkin ya, kenapa aku katakan kamu orang yang mapan ya? Karena kamu di sini orang yang selalu berbuat baik ya, berempati. Kamu selalu menggunakan harta kamu untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Maka dengan itu harta kamu mungkin selalu dijaga gitu ya. Itu yang aku tangkap dari sini. Nah, ini contohnya di sini ya. Kamu memiliki uang atau cuan ya. Ada seseorang mungkin yang lagi membutuhkan, kamu selalu memberikan. Itulah kamu. Kamu selalu berempati. Dan itu juga yang membawa kehidupan kamu itu mapan. Ya mungkin beberapa dari kamu seperti tadi ya, tentang sebuah percintaan. Mungkin kamu lagi, kamu dari segi keuangan sih oke, mapan. Mungkin dari segi percintaan kamu kayak ketemu nih dengan orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu ya. Di situ sebenarnya kalau kita kaitkan dengan asmara kamu ya, aku melihat bahwasanya kamu di sini seperti, selalu berhati-hati dengan orang yang datang. Kenapa? Karena kamu punya masa lalu yang mungkin itu sangat, luar biasalah gitu ya, banyak kesedihannya ya. Namun di sini aku lihat kamu itu orang yang selalu berbuat baik, maka Tuhan mungkin selalu berikan jalan kepada kamu, jalan kebenaran ya, jalan yang terbuka lebar buat kamu untuk mencapai kesuksesan ya, begitu. Begitu juga mungkin bagi kamu yang mungkin dalam hal percintaan, karena kebaikan kamu inilah mungkin terkoneksi ya dengan percintaannya kamu, karena apa yang kita tanam, itu yang kita tuai.
Jadi buat Pisces, bagi kamu yang mungkin bermasalah dalam percintaan, jadikanlah masalah itu sebuah jalan keluar bagi kamu untuk menuju atau mencari atau menemukan seseorang yang tepat, ya. Itu. Jadi aku lihat di sini kamu adalah orang yang suka berbuat baik, maka dari itu kamu selalu mendapatkan yang terbaik. Walaupun yang terbaik itu atau kebaikan itu terlihat seperti kayak kesedihan, kekecewaan, tapi yakinlah di balik kesedihan itu pasti ada kebahagiaan yang akan menanti kamu. Oke? Itu dia. Two of One dan Two of Pentacles. Aku melihat memang seimbang ya. Kamu selalu bisa menyeimbangkan hidup kamu. Kamu selalu bisa menyeimbangkan ya. Misalnya ada masalah nih ya. Kamu selalu aja bisa menyelesaikannya. Itu hebatnya kamu. Seolah-olah kamu itu selalu membuat keajaiban-keajaiban. The Magician. Kamu seolah-olah membuat suatu keadaan itu selalu membaik. Walaupun banyak masalah yang kamu hadapi, banyak cobaan, banyak rintangan, tapi semua itu dengan usaha kamu ataupun dengan energi kamu, di mana kamu itu selalu menciptakan suatu keajaiban. Jadi semua itu akan bisa teratasi gitu loh. Ya, buat Pisces itu aku tangkap dari energi The Magician ini. Dan kamu di sini itu multi talent. Kamu itu serba bisa. Jadi apapun yang akan kamu kerjakan itu akan jadi gitu loh. Misalnya nih, wah aku pengen buka usaha kecil-kecilan nih gitu ya. Dari bidang ini, ternyata kamu bisa. Karena apa? Karena kamu sendiri punya talenta. Kamu orang yang punya skill. Kamu orang yang ya berjuang sejati lah. Apalagi kamu di sini orang yang baik ya. Jadi semua apa yang akan kamu lakukan ya itu akan dimudahkan. Mungkin bagi kamu yang akan mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan peluang bisnis, ya udah, kamu di situ akan mendapatkan, begitu ya. Walaupun memang terkadang dulunya aku melihat di sini beberapa dari kamu kayak pernah jatuh atau stuck gitu ya. Kenapa? Karena masalah percintaan yang kamu miliki. Mungkin ada seseorang yang dekat dengan kamu, di mana mungkin dia seperti memanfaatkan kamu sampai mungkin kamu hancur ya. Dengan begitu mungkin tadi aku katakan kamu lebih ingin meninggalkan hubungan itu. Di mana mungkin kamu merasa kayak ini hubungan yang benar-benar toksik, manipulatif dan semuanya. Jadi itu harus aku singkirkan jauh-jauh ya. Karena di sini kamu tahu ya ada peluang, ada jalan yang terbuka lebar buat kamu untuk menuju kesuksesan. Walaupun aku harus meninggalkan pekerjaan ini atau meninggalkan seseorang ini gitu loh. Jadi di situ kamu akhirnya menyadari. Di sini ada King of Cup. Nah, aku juga melihat kamu ya, saat kamu merasa kayak wah hati aku sudah mantap gitu ya. Kehidupan aku sudah mantap, masalah asmara aku sudah mungkin membaik ya. Dengan begitu akhirnya semua akan membaik. Dan aku melihat di sini kamu orang yang siap siaga dalam segala hal. Pisces. Jadi kamu di sini aku lihat ya, kamu itu orang yang sudah bijaksana, orang yang bisa dewasa, bisa menyikapi semua masalah yang ada pada kamu. Itu hebatnya kamu. Sehingga hidup kamu akan stabil terus, akan seimbang terus. Oke, buat Pisces. Nah, mungkin itu yang aku katakan tentang pekerjaannya kamu, tentang finansialnya kamu. Semoga apapun menjadi manifest kamu itu bisa akan terwujud. Nah, oke buat Pisces mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Ya, sampai ketemu lagi. Dadah.